Selamat siang Sobat Sembaba. Hari ini, 26 Oktober 2020, akan diadakan penyerahan surat penetapan kawasan berikat mandiri kepada PT Philips Seafood Indonesia. Bertempat di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung, acara ini turut diikuti oleh segenap pejabat Bea dan Cukai, serta pengusaha tempat penimbunan berikat. Kegiatan ini dilakukan melalui video telekonferensi dan secara tatap muka, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbabar, Yusma Riza. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung dan jajarannya atas komunikasi intens dan bimbingan intensif yang diberikan kepada stakeholder, mempermudah pemenuhan kriteria pemberian perizinan sehingga predikat sebagai kawasan berikat mandiri dapat diberikan kepada PT Philips Seafood Indonesia. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai Bandar Lampung sampai terselenggaranya KB Mandiri ini, Bu? Terima kasih Mas John Wesley atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada PT Philips Seafood Indonesia sebagai kawasan berikat mandiri yang pertama yang ditetapkan di Kantor Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung. Hal-hal yang kami lakukan dari awal sampai dengan ditetapkannya ini antara lain yaitu tahun lalu itu terkait dengan IT mandiri, bahwa sudah dikenalkan bahwa IT inventory itu adalah modal awal bagi kawasan berikat mandiri. Tahun lalu sudah ada pengenalan. Kemudian di tahun 2020 ini, yaitu bulan Maret lalu, telah kita undang seluruh kawasan berikat di Kantor Bandar Lampung ini untuk kita ajak diskusi dalam forum FGD yang waktu itu dihadiri oleh Kabid Fasilitas Kanwil Sumatera Bagian Barat dan juga dari Direktorat Fasilitas Kantor Pusat. Nah, pada acara itu kita sudah menjelaskan terkait dengan keuntungan atau benefit apa saja yang akan diperoleh perusahaan jika telah ditetapkan sebagai kawasan berikat mandiri. Nah, dari itu kemudian kita melihat raport atau penilaian terhadap sebuah kawasan berikat yang menjadi syarat utama tentunya adalah jalur hijau. Dan itu karena PT Philips Seafood ini termasuk perusahaan yang comply. Jadi tugas kita adalah mendorong perusahaan itu supaya dia comply terhadap aturan sehingga akhirnya dalam prosesnya dia mendapat penetapan jalur hijau. Nah, kalau udah jalur hijau maka itu jalur hijau dan IT inventory udah bisa dipenuhi. Untuk ke depannya itu akan lebih mudah penilaian terkait dengan kawasan berikat mandiri. Yang ketiga yang kita lakukan adalah kita memberikan asistensi bimbingan teknis kepada PT Philips Seafood. Bimbingan teknis ini berupa apa? Berupa pengenalan atau perubahan-perubahan apa nanti yang akan didapatkan ketika sudah ditetapkan sebagai kawasan berikat mandiri. Nah, itu kita bentuk tim khusus untuk mendampingi PT Philips Seafood Indonesia ini. Jadi itulah tidak-tidaknya ada 3 hal yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, Bu. Jika PT Philips Seafood Indonesia ini sudah ditetapkan sebagai KB Mandiri, kawasan berikat mandiri, kemudian nanti bagaimana dengan pengawasan barang yang masuk ke dalam perusahaan tersebut, Bu? Baiklah. Terkait dengan pengawasan, memang dengan ditetapkannya sebagai kawasan berikat mandiri, maka pengawasan itu akan dilakukan sendiri oleh PT yang bersangkutan. Karena apa? Karena penetapan kawasan berikat mandiri adalah sebagai bentuk kepercayaan, ya, trust bagi pemerintah kepada perusahaan. Nah,
sekarang cara pengawasannya seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan bahwa dengan adanya IT inventory, kita bisa memonitor secara current ya, secara update, secara real time terkait dengan pergerakan barang di kawasan berikat mandiri. Dan untuk itu kita bisa memonitor setiap saat. Kedua, terkait dengan ditunjuknya LO Lesson Mandiri di Philips Seafood Indonesia ini, maka pengawasan juga nanti akan diberikan dalam bentuk laporan kepada kami secara periodik terkait dengan pergerakan keluar masuknya barang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya Bu. Baik Pak, mau izin bertanya Pak, untuk terkait penyelenggaraan pemberian kawasan berikat mandiri tadi Pak, izin bertanya, bagaimana kawasan berikat mandiri ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya dari sektor ekspor Pak? Baik, pertama tentu kita tahu persis bahwa pemberian fasilitas kawasan berikat itu kan mengandung dua kemudahan. Maksudnya dua fasilitas, pertama adalah terkait dengan fasilitas fiskalnya sendiri, dan kedua adalah kemudahan prosedural. Hal ini ditujukan untuk mendorong produk ekspor kita bisa bersaing di luar negeri. Nah, dengan adanya fasilitas kawasan berikat mandiri ini, kita tahu persis bahwa namanya kawasan berikat mandiri itu adalah dia melakukan pelayanan mandiri tanpa ada keberadaan petugas bea dan cukai. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan ditetapkan sebagai kawasan berikat mandiri, maka segala kegiatan, boleh dibilang aktivitas di kawasan berikat itu tidak terikat dengan waktu dan tidak terkait dengan kehadiran pegawai bea cukai di kawasan berikat tersebut. Jadi betul-betul bisa meningkatkan efisiensi, yang namanya just in time itu betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi mereka yang merencanakan, mereka yang mengeksekusi, nah seperti itu. Lalu kemudian Pak, bagaimana harapannya terhadap penyelenggaraan kawasan berikat mandiri ini Pak? Baik, ke depan tentunya kawasan berikat mandiri ini menjadi model pengawasan dan pelayanan kita terhadap kawasan berikat. Nah, keputusan penetapan sebagai kawasan berikat mandiri ini tentu mengandung tanggung jawab untuk perusahaan. Mereka harus betul-betul menjaga past recordnya, harus comply terhadap seluruh ketentuan, harus menjalankan manajemen perusahaannya dengan baik. Kemudian yang paling penting adalah harus menurut saya komunikasi dengan bea cukai harus semakin intens dalam konteks mereka harus betul-betul selalu update terkait dengan ketentuan. Kenapa? Karena memang pelanggaran itu kan bisa dengan kesengajaan, bisa juga dengan ketidaktahuan. Nah, jadi kedepannya tentu mereka harus betul-betul jaga press record, kemudian comply, dan banyak komunikasi yang intens dengan bea cukai. Kemudian dari sisi bea cukai sendiri, kita tentu akan menunjuk pegawai atau pejabat yang dedicated sebagai sebagai kontak person dengan perusahaan-perusahaan terkait. Baik, itu saja Pak yang bisa kami tanyakan. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Apa harapan PT Philips Seafood Indonesia dengan telah ditetapkannya PT Philips Seafood sebagai kawasan berikat mandiri Pak? Harapan kami semua proses kegiatan, proses produksi, penerimaan, pengeluaran barang ekspor kami bisa berjalan dengan lancar. Kemudian harapan kami juga kami bisa tetap terus disupport oleh kantor Bea Cukai Bandar Lampung. Terima kasih. Bea Cukai makin baik. Bea Cukai Bandar Lampung tegas berintegritas. Demikian kegiatan penetapan kawasan mandiri berikat PT Philips Seafood Indonesia. Dengan ini diharapkan semakin lebih banyak lagi perusahaan yang bisa menjadi KB mandiri. Dengan begitu, dapat mendorong meningkatnya perekonomian Indonesia. Dari kantor Bea Cukai Bandar Lampung, Humas Sembakbar mengabarkan.